Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Rahmawardani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan ketiga. Saya sendiri adalah mahasiswa dari Prodi Kimia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan uji kinerja saya yang berupa proses belajar mengajar. Dan kali ini saya akan mengajar pada materi kesetimbangan kimia, submateri pergeseran kesetimbangan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, sekarang sore ya. Selamat sore anak-anak sekalian. Sore Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Masih semangat ya? Padahal ini tadi habis ujian kan kalian. Ujiannya gimana? Lancar? Lancar sekali Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, dimulainya dengan doa dulu ya. Silakan Chandra, silakan memimpin doa dulu Chan, ayo Chan. Ya Bu, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Chandra sudah memimpin doa. Untuk partisipan hari ini saya lihat ada 25 orang, termasuk saya, berarti ada 24 orang dari kalian ya. Ya lumayan lah hitungannya. Nah, untuk sekarang hari ini kita akan pergeseran kesetimbangan. Saya share screen dulu ya. Oke, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang bab 4 kesetimbangan kimia, yaitu tentang pergeseran kesetimbangan. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Jadi, kompetensi dasarnya ada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya itu ada menjelaskan konsep pergeseran arah kesetimbangan, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, menyebutkan contoh penerapan pergeseran arah kesetimbangan dalam industri, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, menganalisis faktor-faktor tersebut terhadap pergeseran kesetimbangan, dan menganalisis peranan pergeseran kesetimbangan dalam industri. Nah, ini sebelum kita memulai pembelajaran harus diberikan dengan motivasi terlebih dahulu. Motivasi untuk hari ini itu ada kata sukses. Sukses itu terdiri dari kata semangat, usaha meskipun situasi semakin sulit. Nah, tapi karena ini pembelajaran jangan dianggap sulit ya. Anggap saja ini sebagai refreshing setelah kalian ujian gitu ya. Jadi refreshingnya setelah ujian itu adalah belajar kimia. Luar biasa kan? Nah, jadi untuk mencapai sukses, kalian tuh harus bersemangat dan terus berusaha walaupun kalian mengalami kesulitan. Karena kalau kalian tidak merasakan bagaimana kesulitan, kalian juga tidak akan merasakan nikmatnya mencapai puncak seperti ini. Oke Bu. Ya Bu. Semangat ya. Oke Bu. Semangat ya. Semangat Bu. Semangat, Bu, Semangat Bu. Semangat Bu. Mandi. Bagus. Nah, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Siap. 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 Mari melakukan tes awal. Astagfirullahaladzim. Nah, yuk kita lakukan tes yuk. Silakan kalian klik joinmyquiz.com dan kodenya adalah 753990. Saya tunggu ya. Mulai dah. Ini kerjakan soal-soalnya. Pilih dulu boardnya. Mari kita lihat siapa yang akan berada di. Wow.
nomor 2-nya siapa tadi? Nomor 3-nya Naili. Wow, Nur and Elisa dan Naili. Nah, untuk yang lain masih ada kesempatan nanti untuk post test di saat di akhir pembelajaran. Siap, Bu. Amin. Oke, nah sekarang kita kembali lagi. Nah, jadi tentang kesetimbangan kimia. Siapa yang bisa atau siapa yang masih ingat tentang reaksi kesetimbangan? Reaksi kesetimbangan itu reaksi yang seperti apa sih? Reaksi yang bolak-balik, Bu. Reaksi yang berjalan bolak-balik, jadi berjalan dua arah ya. Jadi ada yang ke arah produk, ada juga reaksi yang ke arah reaktan. Terus, iya betul. Kemudian ada ciri-cirinya. Reaksi kesetimbangan tuh ada ciri-cirinya. Ada 3 ciri reaksi kesetimbangan. Siapa yang bisa mengetahui ada apa aja? Sistemnya tertutup. Laju reaksinya sama. Laju reaksinya itu sama antara reaksi ke arah produk dengan reaksi ke arah reaktan. Tetap di dalam sistem. Ya, jadi konsentrasi kalau sudah sampai keseimbangan, konsentrasi dan produknya itu tidak berubah atau tetap. Kemudian tadi ada yang bilang ya, terjadinya pada sistem yang Tertutup. betul sekali dan terjadi secara Menerus. Nah, kalian juga sudah pernah mempelajari reaksi kimia ada 2 macam ya dulu ya. Ada reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan keduanya? Saya Bu, kalau reaksi kimia eksoterm itu ketika suatu reaksi melepaskan kalor atau delta P-nya, delta H-nya atau delta P-nya itu negatif. Sedangkan endoterm itu ketika penyerapan kalor atau ketika delta H-nya positif. Iya, betul sekali. Bagus sekali Chandra. Sudah pas ya. Reaksi eksoterm delta hanya negatif atau dia melepaskan kalor. Sedangkan endoterm itu kalau delta hanya positif atau dia menyerap kalor. Seperti itu. Jadi reaksi ini tadi tentang keseimbangan dan juga eksoterm dan endoterm ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pergeseran keseimbangan. Nah, sekarang saya mau kalian melihat video ini, silakan ini dilihat dulu ya. Iya, Bu. Ada yang tahu itu gambar apa? Maksudnya itu video apa? Darah. Yang Bu dilukakan. Kelihatannya seperti itu ya, tapi coba kalian baca nih. Itu adalah darah palsu. Darah palsu. Nah, dia itu dihasilkan dari reaksi kimia. Nah, ternyata darah palsu ini itu digunakan dalam industri perfilman yang reaksinya ternyata melibatkan reaksi kesetimbangan. Nah, kita lihat reaksinya adalah ini ternyata. Fe3+ yang warnanya itu ion SCN yang warnanya tidak berwarna itu mengalami kesetimbangan dengan ion FeSCN2+ yang warnanya coklat kemerahan. Nah, sedangkan dalam skala besar kesetimbangan itu juga digunakan dalam industri. Nah, ini contoh penerapannya dalam industri adalah ini. Ini gambar apa? Pupuk urea. Pupuk. Gambar pupuk. Betul, ada pupuk urea, ada pupuk apa macam-macam ya. Nah, ternyata pupuk ini bahan bakunya adalah menggunakan amonia atau NH3. Tahu ya amonia ya? Tahu. Iya. Nah, NH3 ini ternyata dibentuknya atau diproduksinya itu menggunakan reaksi keseimbangan. Nah, ini reaksinya. Jadi dia mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen pada keadaan tertentu akan menghasilkan keseimbangan menjadi gas amonia. Nah, ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi saya ingin kalian menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan, kemudian bagaimana pengaruhnya dalam pergeseran keseimbangan, kemudian penerapan pergeseran keseimbangan di dalam industri. Oke, pergeseran keseimbangan itu berhubungan erat dengan asas Le Chatelier yang
ini, jika dalam suatu sistem kesetimbangan itu diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Nah, perubahannya itu bagaimana? Karena namanya reaksi kesetimbangan, berarti kan ada reaksi ke arah produk, ada reaksi ke arah reaktan ya. Berarti reaksinya balik. Maka ketika ada perubahan, dia bisa saja reaksinya akan sedikit ke arah produk atau sedikit ke arah reaktan, jadi menjadi bergeser. Makanya namanya dinamakan dengan pergeseran kesetimbangan. Nah, kemudian apa saja faktor-faktornya dan bagaimana pengaruhnya? Silakan kalian lihat video berikut ini. Oke, jadi pada video ini kita akan melihat sebuah bagian penting dari kesetimbangan kimia, yaitu asas Le Chatelier. Le Chatelier mengatakan jika dalam sebuah sistem kesetimbangan diberikan sebuah aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil mungkin. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ada 3 buah wadah. Yang di sebelah kiri adalah kobalt 2 klorida yang dilarutkan dalam air dan berwarna pink karena dia membentuk ion kompleks COH2O 6 kali 2+. Sedangkan yang di sebelah kanan itu ada ion kobalt 2 klorida yang berwarna biru. Dan di tengah-tengah itu ada wadah berwarna ungu karena itu adalah sistem kesetimbangan campuran dari senyawa yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi pink dicampur biru hasilnya adalah ungu seperti itu. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana asas Le Chatelier itu bekerja. Di sini saya punya larutan asam klorida yang akan saya teteskan ke dalam gelas bakery yang ada di tengah. Kita lihat apa yang akan terjadi. 1 sampai 2 tetes saja, dan di sini asam kloridanya adalah asam klorida pekat. Asam klorida sendiri itu mengandung ion Cl- yang cukup tinggi. Ya, kita lihat dimasukkan dan diteteskan. Ternyata larutannya berubah warna menjadi biru. Nah, kalau digoyang-goyang seperti ini, ternyata larutannya tidak sepenuhnya biru, tapi menjadi relatif lebih biru ya daripada sebelumnya. Dan ketika ditambahkan lagi dengan asam klorida, warnanya juga akan semakin menjadi biru. Warnanya tidak benar-benar berubah menjadi biru ya, karena ini masih dalam sistem kesetimbangan. Jadi masih ada komponen yang pink dan biru, hanya saja ini lebih cenderung ke warna kebiruan. Nah, tadi di sini kan kita menambahkan banyak ion Cl- ke dalam larutan. Nah, ion Cl- ini kelebihannya atau yang banyak itu akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kanan karena sebagian dari Cl- itu akan bereaksi dengan komponen yang pink untuk membentuk komponen yang berwarna biru. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membalik reaksinya. Jadi di sini akan ditambahkan air ke dalam sistemnya. Lihat, kita akan lihat apa yang terjadi jika ke dalam sistem ini ditambahkan air. Wah, ternyata warnanya menjadi memudar. Nah, ini bisa kita lihat ya, warnanya tidak menjadi benar-benar pink, tapi jauh lebih memudar daripada sebelumnya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana pengaruh dari konsentrasi, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh dari suhu terhadap kesetimbangan. Jadi di sini larutan yang berwarna ungu tadi yang berupa kesetimbangan dipindahkan ke 3 tabung reaksi yang berbeda. Nah, kemudian ini ya sudah sama volumenya 3 tabung reaksi ini dan sama-sama berwarna ungu di awal. Kemudian salah satunya akan ditempatkan pada tempat yang dingin, di situ ada esnya. Kemudian satu lagi tetap berada di wadah yang sama, sedangkan wadah yang ketiga diisi dengan air hangat. Nah, dan kemudian tabung reaksinya dimasukkan ke situ. Sesuai dengan asas Le Chatelier, jika sebuah aksi diberikan pada sistem kesetimbangan, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa sehingga
pengaruh dari aksi tersebut adalah seminimal mungkin. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini yang tabung sebelah kanan warnanya sudah berubah menjadi sedikit kebiruan, sedangkan tabung yang di sebelah kiri sudah berubah menjadi agak pink. Ya, kalau diaduk-aduk seperti ini warnanya akan berubah menjadi lebih pink lagi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbandingan warnanya. Terlihat jelas sekali kan perbedaannya antara tabung yang sebelah kiri, tabung yang di tengah, dan juga tabung yang di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat pada reaksi ini tuh, ketika diberikan suhu yang lebih tinggi atau suhunya dinaikkan, dia bergesernya ke arah kanan atau ke arah yang lebih biru. Sedangkan kalau suhunya diturunkan, dia bergesernya ke arah kiri atau ke arah komponen yang lebih pink. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Berdasarkan asas Le Chatelier, jika kesetimbangan ditempatkan pada tempat dengan suhu yang tinggi atau suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan itu akan mengurangi pengaruhnya dengan cara menyerap kalor. Nah, seperti kita ketahui, menyerap kalor itu adalah reaksi endotermik. Jadi dalam hal ini, endotermiknya itu ke sebelah kanan. Sedangkan ke sebelah kiri tadi, pada saat suhunya diturunkan, maka sistem kesetimbangannya akan melepaskan kalor untuk mempertahankan kondisinya. Nah, melepaskan kalor itu berarti reaksinya eksotermik. Jadi pada kasus ini, pada sistem kesetimbangan ini, endotermiknya tuh ke kanan. Jadi ketika suhunya dinaikkan, dia akan bergeser ke arah endotermik ke kanan, dan eksotermiknya itu ke kiri. Jadi ketika suhunya diturunkan, dia akan bergeser ke arah eksotermik ke kiri. Tetapi tidak semua reaksi seperti ini ya, tergantung dari bagaimana arah endotermik dan eksotermiknya. Seperti itu. Nah, kalian kan tadi sudah menonton video tersebut ya. Bagaimana? Sudah paham apa belum? Belum. Ya, tidak apa-apa. Kalian kalau masih belum memahami namanya juga karena kita kan masih akan belajar ya. Nah, jadi supaya kalian lebih paham tentang pergeseran kesetimbangan, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD bersama-sama. Nah, LKPD-nya itu sudah saya share linknya di Google Classroom. Di situ LKPD-nya berbentuk Google Form. Silakan kalian buka. Di sana juga sudah saya linkkan dengan beberapa video. Silakan dibuka dan diskusikan bersama kelompoknya. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di meeting 30 menit ke depan untuk mendiskusikan hasil presentasi dari kelompok kalian ya. Siap, Bu. Oke, sampai jumpa 30 menit lagi anak-anak. Selamat belajar. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, gimana tadi diskusi bersama kelompoknya, berjalan lancar? Belajar alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar, Bu. Lancar, Bu. Sip. Saya tadi lihat di grup WA-nya aktif sekali kalian saling berdiskusi satu dengan yang lainnya. Oke, saya anggap berarti sudah menemukan konklusi ya atas masalah-masalah yang ada di sana. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya sih, bagus. Oke, sekarang silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Yuk, dimulai dari kelompok 1. Silakan. 1A, setelah kalian menonton video tersebut, analisislah bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Jawabannya,
Konsentrasi akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan jika konsentrasi ion Cl- ditambahkan. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah produk sehingga warna larutannya agak kebiru-biruan. Sebaliknya, jika air yang ditambahkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau arah reaktan sehingga warna larutannya menjadi agak pink. Konsentrasi dapat menyebabkan pergeseran kesetimbangan. Jika konsentrasi reaktan ditambahkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Sebaliknya, jika konsentrasi produk ditambahkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Ya, bagus sekali Elisa. Terima kasih atas presentasi jawabannya. 2A. Setelah kalian mengamati video tersebut, analisislah bagaimana pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Suhu dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jika suhu dinaikkan, reaksinya bergeser ke kanan, ke arah produk atau komponen biru. Dan reaksinya mengalami penyerapan atau yang disebut dengan endotermik. Jika suhu diturunkan, reaksinya bergeser ke kiri, ke arah reaktan atau komponen pink, dan reaksinya mengalami pelepasan kalor dan disebut eksotermik. 2E. Suhu dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah yang menyerap kalor atau endotermik. Jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah yang melepaskan kalor atau eksotermik. Oke, Chandra, terima kasih. Tontonlah video tentang pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan berikut mulai dari menit ke 2, 3, 4 detik. Jawabannya, volume berbanding terbalik dengan tekanan. Jika tekanan diperbesar, berarti volume berkurang. Maka kesetimbangan bergeser ke arah yang molnya kecil, yaitu ke arah produk, sehingga jumlah NH3 bertambah. Jika tekanan diperkecil, volume meningkat, maka kesetimbangan bergeser ke arah yang molnya besar, yaitu ke arah reaktan, sehingga jumlah N2 dan H2 bertambah. Yang 3D, buatlah kesimpulan tentang pengaruh volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Volume mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jika volume dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang komponennya lebih banyak atau jumlah molnya besar. Jika volume di kesetimbangan akan bergeser ke arah yang komponennya lebih sedikit atau jumlah molnya kecil. Yang 3E, buatlah kesimpulan tentang pengaruh tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan. Kebalikan dari volume, jika tekanan diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang komponennya lebih banyak atau jumlah molnya besar. Jika tekanan dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang komponennya lebih sedikit atau jumlah molnya kecil. Oke, terima kasih Upi. Jawabannya tepat sekali. Perhatikan reaksi pembuatan amonia berikut. Jawab. Katalis berpengaruh untuk mempercepat reaksi mencapai fase setimbang, tetapi tidak menyebabkan kesetimbang bergeser. Selanjutnya untuk soal latihan. Diketahui sebuah reaksi kesetimbangan berikut. Apa sajakah yang dapat dilakukan untuk menambah jumlah SO3 dalam sistem kesetimbangan? Yang dapat menambah jumlah SO3 dalam kesetimbangan adalah menambah konsentrasi oksigen, menurunkan suhu, menambah tekanan, serta menurunkan volume. Oke, terima kasih Mustafa Samir atas jawabannya juga atas presentasinya. Nah, di sini ada aktivitas 2, penerapan pergeseran kesetimbangan dalam industri. Nah, amonia adalah zat yang penting dan banyak digunakan, antara lain untuk membuat pupuk nitrogen, garam-garam nitrat, dan senyawa-senyawa nitrogen lainnya. Bagaimana mendapatkan gas amoniak yang semaksimal mungkin? Jawaban kami dengan menurunkan suhu, menambah konsentrasi N2 dan H2, menurunkan volume, dan menaikkan tekanan. Pada kenyataannya, di industri terdapat masalah yang mungkin dihadapi dalam penerapan arah pergeseran kesetimbangan pada proses pembuatan gas amonia. Contohnya, apabila dilangsungkan pada suhu rendah,
maka reaksinya akan berlangsung sangat lambat, bahkan tidak akan berlangsung. Bagaimanakah solusi yang diterapkan oleh industri untuk mendapatkan gas NH3 atau amonia yang optimal supaya hasilnya maksimal? Yang harus dilakukan adalah seperti poin A. Akan tetapi, supaya kesetimbangan cepat tercapai, maka harus ditambahkan dengan katalis. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi itu adalah penerapannya pergeseran kesetimbangan dalam industri. Jadi caranya bisa dengan menurunkan suhu, menaikkan volume, dan lain sebagainya. Dan supaya reaksinya cepat berjalan, karena tadi itu kan dia harus menurunkan suhu. Nah, kalau menurunkan suhu biasanya reaksinya tidak jalan, jadi supaya bisa cepat berjalan, dia harus ditambahkan dengan katalis. Diskusikanlah, kemudian buatlah kesimpulan tentang penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dalam industri. Dalam industri, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan digunakan untuk membuat jumlah produk menjadi lebih maksimal. Akan tetapi, terkadang reaksinya menjadi lambat berjalan apabila suhunya diturunkan. Maka harus ditambahkan katalis agar reaksinya berlangsung lebih cepat. Jadi, dalam industri, manfaatkan faktor konsentrasi, tekanan, volume, suhu untuk mendapat hasil maksimal dan menambah katalis untuk mempercepat reaksi. Oke, kasih plus dulu buat Intan. Nah, kita sudah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan, juga bagaimana pengaruhnya, dan juga penerapannya dalam industri. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulannya yaitu dari pergeseran kesetimbangan ini itu memiliki beberapa faktor, yaitu pertama suhu, kedua Suhu, tekanan, tekanan, dan ketiga Volume, volume. Ada satu lagi apa? konsentrasi. konsentrasi. Konsentrasi, betul. Ada 4 ya yang mengaruhi pergeseran keseimbangan. Terus tadi ada katalis. Nah, katalis itu mempengaruhi pergeseran keseimbangan atau tidak? Tidak, hanya mempercepat, Bu. Iya, betul. Jadi katalis tidak mempengaruhi pergeseran, hanya mempercepat terjadinya Iya. Oke, ada yang bisa menyebutkan kalau bagaimana pengaruhnya masing-masing dari konsentrasi? Pengaruh perubahan konsentrasi. Jika salah satu komponen atau zat yang terdapat dalam sistem kesetimbangan konsentrasinya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser dari arah komponen atau zat yang konsentrasinya diperbesar. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen atau zat dalam sistem dikurangi, reaksi kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah komponen atau zat yang dikurangi atau diturunkan konsentrasinya. Betul sekali. Jadi kalau yang ditambahkan, jika konsentrasi ditambahkan, maka gesernya ke arah yang sebaliknya. Kayak tadi ya, misalnya ditambah reaktan, gesernya ke arah produk, atau produknya ditambah, berarti gesernya ke arah reaktan. Kalau dikurangi, berarti ke arah yang sama. Kalau yang dikurangi reaktan, ya gesernya ke reaktan, dikurangi produk, gesernya ke produk. Oke, terima kasih Is. Selanjutnya yang ke faktor kedua tadi, suhu. Perubahan suhu. Jika sistem dalam kesetimbangan suhunya dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm yang delta H-nya itu plus. Jika suhu sistem kesetimbangan diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi exotherm, yaitu yang delta H-nya min. Betul, betul. Jadi kalau reaksinya itu suhunya dinaikkan, biasanya berarti ke arah yang menyerap kalor tadi ya, ke arah endotherm. Kalau di suhunya diturunkan, biasanya ke arah yang melepaskan kalor, berarti ke arah exotherm. Oke, terima kasih Upi. Halo. Iya Bu, sama-sama. Oke. Yang faktor ketiga dan keempat, ini kan tadi berhubungan ya antara volume dan tekanan. Yang perubahan volume itu, jika volume sistem kesetimbangan diperbesar, kesetimbangan ruas yang mempunyai jumlah partikel yang besar. Dan jika volume sistem diperkecil,
kesetimbangan bergeser ke arah jumlah partikel yang kecil. Kalau volumenya gesernya, kalau diperbesar geser ke arah partikel yang jumlahnya lebih besar ya. Berarti sama, volume diperbesar ke arah yang besar. Kalau volume diperkecil gesernya ke arah yang partikelnya jumlahnya lebih kecil. Kalau tekanan, berarti gimana yang tekanan? Ya, Intan. Jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien atau partikel yang kecil. Jika tekanan diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien partikel yang besar. Iya, betul sekali. Terima kasih, Intan. Jadi kebalikan dari volume ya kalau tekanan ya. Kalau tekanannya diperkecil, dia justru akan geser ke arah partikel yang besar. Kalau tekanannya diperbesar, dia akan bergeser ke arah jumlah partikel yang lebih kecil. Nah, oke, kita sudah melakukan pembelajaran dengan baik ya hari ini, sudah mengerjakan KPD, kita juga sudah membuat kesimpulan. Nah, saya akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, kemudian apa saja tadi yang bisa bagaimana pengaruhnya terhadap pergeseran kesetimbangan dan juga penerapannya dalam industri. Nah, seperti tadi misalnya dalam pembuatan amonia pada proses Haber-Bosch. Nah, pada proses Haber-Bosch ternyata pergeseran kesetimbangan sangat menguntungkan di industri. Nah, dia misalnya dengan menurunkan suhu, kemudian dengan menaikkan tekanan dan juga menurunkan volume. Nah, kemudian di sana juga ada katalis. Katalis yang sebenarnya dia tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tetapi katalis bisa digunakan untuk mempercepat terjadinya reaksi kesetimbangan. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sekarang sebelum mengakhiri kita adakan post test. Nah, tes lagi berarti untuk melihat hasilnya dari pembelajaran hari ini. Ini sesuai dengan janji saya ya, yang nilainya tinggi bisa dapat bonus pulsa. Ini kodenya ya, 993 683. Oke, ini dia sudah keluar dashboardnya. Nah, Ana, Ima, dan Laili. Luar biasa, salahnya satu hanya. Yang lainnya betul semua. Oke, selamat kepada Ana, Ima, dan juga Naili. Selamat ya. Iya, terima kasih. Luar biasa. Ini berarti kalian mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Bagi-bagi. Yang lainnya juga mengikuti pembelajaran dengan baik sih. Cuman kurang beruntung saja ya, anggap saja demikian. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini dan terima kasih banyak ya. Kasih applause buat kita semua. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Terima kasih kembali Bu atas ilmunya Bu. Terima kasih sama-sama. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya ditutup dengan doa. Dipersilakan, Chandra tadi yang buka ya? Ya Bu. Chandra silakan ditutup. Ya Bu. Doa, Chan. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Dan selamat belajar, semoga ujiannya sukses. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.